Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan hingga bisa hadir terus dalam melangsungkan pembelajaran, ya, di mana Allah telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengupayakan dengan berbagai hal melalui apa yang telah kita dapatkan dari dunia-dunia pendidikan sejak kita masih kecil, ya, secara bertahap kita terus diupayakan untuk tetap bisa menempuh pendidikan, dan hasilnya kita menemukan solusi seperti ini ketika kita terbatas untuk bertemu dengan penerapan social distancing misalnya. Salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya manusia berperilaku di muka bumi ini. Salah satunya ya kita menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Oke, baik, para hadirin yang saya hormati, para peserta didik, kita lanjut pada Gravitas Selekta Hukum Agraria. Ya, sesungguhnya kita memiliki proses pendaftaran tanah. Proses pendaftaran tanah ini kemudian kita laksanakan sesuai dengan hukum, namun sayangnya ya, banyak persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Maaf, di sini lagi hujan, jadi mungkin suaranya agak terganggu, tapi semoga ini bisa tetap Anda terima dengan baik. Baiklah, para peserta didik yang saya hormati, dalam pendaftaran tanah ini memang seringkali memunculkan persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Kita tahu bahwa ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1997, nomor 24 tahun 1997, ya, itu mengatur tentang pendaftaran tanah, ya. Dalam pendaftaran tanah ini seringkali kita melihat bahwa ada juga terkadang surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa, sehingga itu dinyatakan sebagai sebuah bentuk legalitas hak atas tanah terhadap bagi seseorang, ya. Jadi padahal yang perlu kita pahami definisinya adalah pendaftaran tanah yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur. Dia meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta memelihara data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani. Oke. Jadi
definisi inilah yang kemudian kita cermati terlebih dahulu, bahwa ada rangkaian kegiatan di sini yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan serta teratur. Ya, kita lihat tadi ada pengumpulan, ada pengolahan, ada pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data fisik serta data yuridis, baik itu dalam bentuk peta maupun daftar. Mengenai bidang-bidang tanah tersebut, jadi ini ada rangkaian kegiatan. Nah, surat keterangan tanah tersebut belum tentu, biasanya ya belum tentu memiliki rangkaian yang lengkap seperti itu. Belum tentu memiliki rangkaian yang lengkap seperti itu. Sehingga surat keterangan tanah atau SKT yang dikeluarkan oleh kepala desa hanya bersifat bukti permulaan bahwa memperlihatkan adanya tugas pokok dan fungsi kepala desa dalam pendaftaran tanah, ya, sebagai panitia adjudikasi membantu pelaksanaan pendaftaran tanah, ya. Jadi ini masuk dalam bagian, ya, pengumpulan, ya, pengumpulan. Jadi ada pengumpulan bukti-bukti bahwa seseorang memiliki hak atas tanah, ya, seseorang memiliki hubungan dengan tanah, bukan hak atas, memiliki hubungan dengan tanah tersebut, ya. Nah, inilah yang kemudian definisi inilah yang kemudian kita harus pahami secara lengkap supaya kita ke depannya sebagai seorang sarjana hukum bisa berbicara sesuai konteks apa yang kita bicarakan. Ya, seringkali memang pada praktiknya kita menghadapi sebuah SKT yang lahir, namun dinyatakan oleh masyarakat yang awam tentang hukum bahwa itu bukan sebuah, dimaknai oleh masyarakat bahwa itu adalah sebuah akta kepemilikan, tapi itu padahal tadi definisinya kita udah jelas bahwa itu adalah bukti permulaan adanya hubungan seseorang dengan tanah, ya. Disinilah yang kemudian terjadi ya, antara pemahaman orang-orang hukum dengan orang-orang awam. Nah, ini tugas kita kemudian bisa memberikan pemahaman melalui sosialisasi hukum, baik secara terencana maupun tidak kepada masyarakat, ya. Harapan kami adalah kita sebagai luaran daripada penstudi ilmu hukum bisa memberikan masukan kepada masyarakat ketika menghadapi persoalan seperti ini. Masukan itu Anda bisa berikan lewat tulisan-tulisan Anda, makalah-makalah Anda yang Anda kerjakan, hasil penelusuran Anda, ya, dan hasil pembelajaran Anda selama di Fakultas Hukum, ya. Jadi misalnya dalam pembentukan sebuah tugas akhir Anda menulis tentang hal ini bisa menjadi referensi bagi orang atau masyarakat untuk lebih memahami, ya, bagaimana sih sebenarnya mekanisme untuk mendapatkan legitimasi, bahwa sebidang tanah itu adalah hak kita, ya. Jadi
perlu kita pahami di kepala desa, ya, kelurahan misalnya terdapat beragam buku. Biasanya ada daftar dasar. Dalam buku A itu ya berisikan luas tanah dan perhitungan pajak, ya. Di buku A, ya, ada luas tanah berisikan perhitungan pajak per persil tanah, ya. Jadi ada persil, ada kohir. Persil merupakan hamparan luas yang kemudian bisa terukur, ya, bisa terukur berapa luas tanah dan perolehan hasil pajak dari sebuah persil tersebut. Nah, kemudian di buku B itu ada terdapat kohir, ya. Jadi ada rincian luas tanah, ya, dan ketetapan masing-masing pajak serta nomor-nomor wajib pajak secara berurutan, ya. Jadi buku A dengan buku B saling berkaitan. Buku A menjelaskan secara luas, buku B menjelaskan secara terperinci. Jadi buku A ini memperlihatkan bahwa tanah-tanah tersebut, ya, buku A ini memperlihatkan bahwa hamparan tanah tersebut, ya, terdiri dari beberapa bagian, yang bagian-bagian itu dirincikan lagi secara jelas di buku B. Ya, buku C ini merupakan buku catatan register, ya. Ya. Ketetapan pajak setiap tanah dari masing-masing wajib pajak, ya. Ada ketetapan pajak yang ditentukan dari setiap bagian tanah, ya. Bagaimana cara pengelolaannya, ya, sehingga pajaknya bisa jadi atau posisinya yang berbeda-beda sehingga bisa jadi mempengaruhi sistem perolehan pajak, ya, di buku C ini. Jadi sudah terdapat atas nama masing-masing, ya, wajib pajak dalam buku C ini, sehingga di dalam buku A, B, dan C ini sudah memperlihatkan semakin terperincinya catatan-catatan dalam pendaftaran tanah tersebut, ya. Tadinya luasnya secara utuh sebuah persil, dan kohir memperlihatkan bagian-bagian secara terperinci, ya. Dan di buku C memperlihatkan adanya register, adanya perubahan-perubahan dalam bagian-bagian yang terperinci tadi, ya. Mungkin saja dalam persil tersebut terdiri dari kohir atau bagian-bagian tanah sejumlah 10, tapi hari ini belum tentu 10 karena mungkin ada pembagian yang sehingga menimbulkan penambahan, ya, objek pajak terhadap sebuah bidang tanah yang luas sebagaimana yang ditentukan dalam persil tersebut. Di buku D, ya, tentu ada pemberitahuan, ya, ketetapan pajak atas nama masing-masing, ya. Buku E juga begitu, bagaimana pengumpulan pajaknya sesuai dengan jumlah ketetapan pajak. Dan buku F yaitu buku pemungutan pajak, memuat nama dan jumlah utang pajak masing-masing wajib pajak, ya. Nah, ini merupakan sebuah pengantar dasar yang penting untuk kita pahami, ya. Ini juga masuk di dalam bagian bagaimana kemudian
pendaftaran tanah itu bisa terjadi, ya. Jadi ada banyak bukti-bukti yang dikumpulkan agar benar-benar kita bisa melihat adanya serangkaian kegiatan, ya, yaitu melalui pengumpulan data-data, pengolahan data-data, ya, melakukan pembukuan dan penyajian serta memelihara data fisik serta data yuridis. Oke, para peserta didik yang saya hormati, setelah itu marilah kita kemudian melihat ini tadi pendahuluannya, kemudian kita mulai mengurai seperti apa sih persoalan-persoalan yang terjadi dalam pendaftaran tanah, ya. Jadi pemerintah sudah menetapkan bagaimana upaya-upaya untuk masyarakat itu melakukan pendaftaran tanah agar tidak terjadi sengketa, ya. Banyak sengketa yang kemudian terjadi karena berdasarkan kohir parsil atau surat keterangan tanah yang mereka pegang, ya, itu pun merupakan fotokopian, ya, tidak bisa meskipun, ya, dalam bukti elektronik itu adalah kopian atau salinan merupakan bukti yang sama dengan, ya, sama kekuatan pembuktiannya, ya, tapi ini bukan persoalan elektronik, ya. Disinilah terjadi persoalan ketika dilakukan pendaftaran tanah. Namun ada pengembangan dari hasil-hasil kajian mahasiswa S1, S2, S3, ya, yang memberikan kontribusi, memberikan referensi tambahan kepada memberikan kontribusi dan memberikan referensi kepada penstudi hukum lanjutan, ya. Seperti kita ini, ya, sebagai pelanjut, ya, kita bertugas untuk mengembangkan bagaimana kemudian kita bisa menemukan keadaan ideal, ya, bukan memelihara keadaan yang tidak harmonis atau memelihara keadaan chaos lalu mengambil keuntungan di situ. Itu tidak memperlihatkan kita sebagai seorang penstudi hukum. Nah, disinilah kemudian pendaftaran tanah menjadi persoalan ketika masih ada yang kemarin saya jelaskan, masih ada setengah lebih, ya, sekitar 60% pendaftaran tanah di Indonesia yang belum selesai. Hari ini kemudian dikembangkan dan rata-rata per tahun itu cuma sekitar 500.000 sampai 1 juta hektar per tahun itu yang berhasil didaftarkan. Sedangkan tanah di Indonesia ini diperkirakan untuk lahan yang bisa digunakan oleh masyarakat, ya, 126 juta hektar. Nah, anggaplah ketika ya, sekitar 80 juta hektar yang belum terdaftar. Kalau ia kemudian dalam setahun ini 500.000 hektar yang bisa didaftarkan di seluruh Indonesia, ya, hasil rekapnya, ya, ya, tentu masih membutuhkan 160 tahun untuk menyelesaikan persoalan ini, ya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian kita tidak memiliki hasil daripada proses pembelajaran ini? Apakah kita tidak bisa meningkatkan sebuah keadaan yang sebenarnya bisa bertujuan mendapatkan apa yang kita dambakan, gitu, ya. Masa persoalan ini masih rata-rata 1 juta, anggaplah 1 juta per tahun. Bagaimana kemudian kita ini bisa menjadi, jangan 1 juta lah, ada peningkatan di dalam masyarakat. Dalam mendaftarkan tanah perlu ada upaya, yaitu solusi
bagaimana kemudian tidak sejuta dalam setahun lagi, sejuta hektar tanah yang terdaftar dalam setahun. Karena kalau sejuta saja bisa membutuhkan 80 tahun untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Nah, ada proyek-proyek yang kemudian dilakukan. Nah, proyek-proyek inilah yang merupakan hasil sumbangsi pemikiran dari para studi hukum. Misalnya melakukan berbagai pengembangan, ya, target-target yang diharapkan untuk mencapai 126 juta bidang tanah di Indonesia yang terdaftar, sehingga ini kemudian bisa meminimalisir sengketa pertanahan di Indonesia, ya. Jangan persoalan tanah sejak dulu kita masih itu aja persoalan yang kita hadapi. Ya, penyelesaiannya ya caranya begitu-begitu, akhirnya begitu-begitu saja cara penyelesaiannya. Akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, sehingga ini prosesnya dilama-lamain sehingga mengeluarkan biaya yang banyak, ya, padahal ini sangat tidak diinginkan. Dari adanya proses pendidikan seperti ini diharapkan kita bisa mengembangkan ke arah yang lebih baik, ya. Nah, diharapkan target 2025 itu ya bisa menyelesaikan diharapkan di 2018 itu bisa menyelesaikan 7 juta bidang tanah per tahun, ya, yang kemudian ditingkatkan 9 juta per tahun dan seterusnya, sehingga bisa mencapai 126 juta di tahun 2025. Nah, ini target-target yang cukup realistis, ya. Nah, inilah yang kemudian diupayakan oleh para pemikir di bidang agraria untuk kemudian memberikan sumbangsi. Kira-kira apa yang perlu dilengkapi dalam mengatasi persoalan ini sebagaimana target yang telah ditentukan. Ya, ada yang kemudian berbicara terkait political will dari pemerintah atau kesungguhan hati dari pemerintah yang mana juga kita nantinya ya bisa berperan ke situ, ya, meskipun kita tidak mungkin tidak bagian daripada pemerintah, tapi setidaknya kita sebagai agent of change bisa memberikan sumbangsi kepada pemerintah supaya mendorong pengupayaan pendaftaran tanah di Indonesia. Nah, ini political will menjadi sebuah sebuah masukan, dan juga bagaimana terkait penyediaan sumber daya manusia, apakah sudah siap untuk berperan dan menjadi tenaga kerja yang handal sehingga bisa mencapai target seperti itu, target-target yang ditetapkan oleh pemerintah tahun 2025. Akhirnya saya katakan bahwa hari ini kita kemudian mendekati kegiatan-kegiatan secara digital, ya, diharapkan kemampuan digitalisasi kita semakin meningkat sebagaimana kebutuhan sumber daya yang mampu menguasai di teknologi informasi sehingga bisa menyelesaikan persoalan tanah khususnya di Indonesia. Misalnya salah satunya objek yang kita bahas ini adalah persoalan pendaftaran tanah di Indonesia yang masih menemukan kendala-kendala, ya. Apakah bisa kita selesaikan dengan pendekatan pengurangan pajak dan sebagainya, atau pendekatan inovasi dari pemanfaatan secara maksimal teknologi dan informasi. Oke, untuk hari ini sekian saja pengantar videonya. Untuk Kapita Selekta Hukum Agraria kita bisa kembangkan dengan melakukan penelusuran dari video pengantar ini. Mungkin ada yang Anda tidak pahami, tapi Anda bisa menggunakan sebagai query atau kata kunci untuk mencari pemahaman yang lebih jelas dan mencari pendekatan hukum yang saya gunakan, ya, untuk melatih kemampuan kita menggunakan penalaran hukum dalam Kapita Selekta Hukum Agraria. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.